Satu-satunya pekerjaan di bumi yang bisa mengguncang surga, bukan kamu bisnis untung setengah bumi ini, bukan. Bukan kamu dapat istri secantik apapun di muka bumi ini, bukan. Bukan kemewahan sehebat raja yang terkaya di muka bumi, bukan. Kalau kamu dapat itu semua, surga tenang. Nggak ada urusan. Tapi begitu kamu bawa satu jiwa, surga tergoncang. Bersorak-sorai di sana. Hore! Menang lagi satu jiwa. Lepas dari kebinasaan. Itu yang mau kita pelajari pada pagi ini. Dalam klimaks pertumbuhan iman. Yaitu mengasihi semua orang. Pertanyaannya, mungkinkah? Mungkinkah mengasihi semua orang? Mungkin nggak sih? Teka-teki buat saudara. Katakanlah saudara tinggal di sebuah desa. Dan suatu hari terjadi banjir bandang. Wah, orang-orang siap-siap mengungsi, saudara siap-siap mengungsi. Ada 3 orang yang membutuhkan pertolonganmu. Yang pertama, mamamu sedang sakit. Yang kedua, dokter yang sering bantu mamamu dan bantu keluarga, yang berjasa untuk keluargamu. Minta tolong. Dan yang ketiga, kekasihmu, calon istrimu. Yang kamu cintai, gadis tercantik di desa itu. Kamu cuma sendirian. Laki-laki tentunya, punya sebuah sepeda motor. Motormu hanya bisa bonceng 1 orang. Pertanyaannya, siapa yang kamu bonceng? Mama yang sakit? Dokter yang berjasa untuk seluruh keluargamu? Atau sang kekasih? Ayo pria jawab. Mama, yang bener, telepon mama aja jarang. Cuma mades deh telepon mama. Siapa? Jawaban yang benar. Berikan sepeda motor itu kepada dokter. Dokter itu membonceng mamamu ke rumah sakit. Dan kamu menemani kekasihmu mengarungi banjir dengan rakit. Itu adalah honeymoon pertama. Santai. Sang kekasih di samping. Itu hikmat, contoh. Semuanya dikasihi. Semuanya ditolong. Mengasihi semua orang. Ini yang mau diajarkan oleh Rasul Petrus. Ketika dia mengatakan imanmu harus bertumbuh sampai kepada klimaks. Dan yang paling top adalah, paling tinggi adalah mengasihi semua orang. Mari kita baca 2 Petrus pasal pertama. Ayat 5 dan 7 kita baca lagi. Ayat yang tiap minggu kita baca. Saya baca untuk saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 7b, kasih akan semua orang. Ini tangga ke-7, paling klimaks. Kalau bangunan ini level ke-7. Jadi kalau saudara membangun 7 level bangunan iman, yang paling dasar itu adalah iman, fondasinya. Mari kita lihat ilustrasi gambar ini. Fondasinya iman. Di atas iman ditambahkan apa? Kebajikan, level 1. Sebab iman tanpa kebajikan adalah mati. Iman yang mati. Lalu di atas kebajikan tambahkan pengetahuan. Sebab kebajikan tanpa pengetahuan adalah buta, picik. Level 2. Kemudian pengetahuan tanpa penguasaan diri. Nah di level 3 perlu penguasaan diri. Kalau enggak jadi munafik saudara. Lalu penguasaan diri tanpa ketekunan, maka hidupmu merosot, mundur. Kemudian di atas ketekunan tambahkan kesalehan. Sebab tanpa kesalehan, hidupmu akan licik seperti ular. Lalu di atas kesalehan harus tambahkan kasih persaudaraan. Internal. Ya, sesama orang percaya. Brotherly love. Dipakai kata phileo di situ. Kasih persaudaraan. Dan di atas kasih persaudaraan, ini klimaksnya yang ke-7. Berikan kasih
universal. Kasih kepada semua orang universal. Ini klimaks dari pertumbuhan iman saudara. Seorang Kristen yang dewasa harus memiliki 7 level ini. Gak bisa ditawar. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari tentang kasih yang internal. Sehingga bisa menjadi kesaksian. Orang-orang dunia tahu kita murid Kristus yang asli, bukan palsu. Sebab kita saling mengasihi, bukan saling menggerogoti. Bukan. Kesaksian, itu sebabnya internal penting sekali. AGNC terkenal persahabatannya, kekeluargaannya, kebersamaannya itu dipelihara. Bukan kita lebih hebat dari orang lain, tapi kita sama-sama diselamatkan Tuhan. Ya, satu keluarga. Tapi menurut Petrus itu tidak cukup. Kalau saudara bisa saling mengasihi secara internal tidak cukup. Perlu apa? Perlu kasih kepada semua orang, universal. Universal, puncaknya itu universal. Ya. Tanpa kasih universal ini, sebagai murid Kristus, kita akan menjadi sia-sia atau tak berguna. Kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus, dia menulis di 1 Korintus 13 ayat 1-3 demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bisa bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sudah melihat tanpa kasih tidak ada gunanya? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara melihat, tanpa kasih universal, hidup kita kosong. Tanpa guna, tanpa manfaat. Nah, istilah kasih yang saya baca tadi, 1 Korintus 13, dan istilah kasih yang dipakai oleh Rasul Petrus di sini sama. Sama akar katanya. Ten agapen, berasal dari akar kata agape. Kasih ilahi. Kasih yang datang dari sorga, kasih yang datang dari Tuhan Yesus, kasih yang tak bersyarat, kasih yang konkret, kasih yang rela bayar harga, kasih yang rela berkorban. Kasih yang sedemikian kita sudah terima dari Kristus ketika dia memberikan dirinya. Ketika dia rela disalibkan, ketika dia rela mati membayar hutang dosa kita. Kita dapat itu dalam kita. Kalau saudara bilang dapat berarti ada di dalam. Kalau saudara dapat ada di dalammu berarti itu bisa disalurkan. Mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Itulah ten agapen. Agape, kasih ilahi. Semua orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan pasti memiliki kasih Kristus dan wajib harus menyalurkan kasih ini kepada semua orang. Itu universal. Universal artinya apa? Tidak diskriminasi dalam bentuk apapun. Wah, gue gak bisa pak. Kalau mengasihi, aduh gue lihat-lihat dulu. Kalau dia dekil, bau, aduh sorry deh. Nah, kalau dia gak sekolah, pak, aduh susah nih orang gak sekolah. Ngomong terus gak pas, gak connect. Gue harus cari yang connect. No. Tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Ya. Sebab apa? Sebab kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sama. Dan ketika jatuh dalam dosa, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia berdosa secara universal, maka kita pun harus mengasihi secara universal. Gak boleh milih-milih. Suatu hari ada seorang dosen yang mengajar di sekolah Alkitab. Ya, dia mengajar kelas pekabaran Injil. Lalu tugas terakhir, dia beri kepada mahasiswa. Ya, tugas kalian terakhir, pergi ke lapangan, kemana aja. Ya, nanti laporkan, cari 3 orang asing yang tidak kau kenal sama sekali, orang asing. Ya, tugasmu adalah tersenyum kepadanya dengan senyum yang paling ramah. Lalu catat apa responnya. Ada seorang mahasiswi kemudian dia pergi ke McDonald. Sampai di McDonald kemudian dia lihat, ada 2 orang homeless di depan dia. Bau, kotor, jorok. Lalu dia pikir, apakah juga kepada orang ini? Lalu dia ingat gurunya bilang, universal.
Dia ke depan mereka dan coba tersenyum. Dia memberi senyum yang manis. Dia kaget. Responnya, ternyata homeless itu juga tersenyum dengan ramah. Walaupun tadinya menakutkan. Tapi kalau kita memberi senyum yang ramah, dibalas dengan senyum yang ramah. Bahasa universal adalah senyum. Bersyukurlah kalau saudara masih bisa senyum. Singkat cerita, dia belikan makanan untuk dua homeless itu. Dan homeless itu begitu senang dan berkata, terima kasih. Ya, bahwa ada orang yang memperhatikan kami, membelikan makanan. Mahasiswa itu bilang, jangan terima kasih kepada saya. Terima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus itu yang memberi saya kasih. Sehingga saya mau berbagi dengan kalian. Bukan kepada saya, kepada Yesus Kristus. Sudah melihat? Satu langkah awal dengan senyum. Membuka sebuah pintu untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Semua orang bisa. Saudara jangan bilang, aku gak bisa. Semua orang bisa. Dimulai dengan langkah pertama. Itu dulu. Mau gak saudara melakukan langkah pertama? Dimulai dengan langkah pertama. Kita bisa membuat sesuatu perubahan. Minta bijaksana dari Tuhan. Tuhan, saya mau mulai dengan senyum. Saya mau mulai dengan sentuhan atau tepukan. You did a good job, man. Saudara mau mulai dengan sekuntum bunga. Untuk orang yang kau kasihi tapi selalu membalikkan wajah. Saudara mau mulai dengan sebuah doa, sebuah kata. Kita mulai langkah awal. Bisa, semua orang bisa. Terus terang kalau berbicara berbuat kasih, berbuat baik. Cukup banyak orang Kristen kalah dengan non-Kristen, betul? Kalah serius, kalah sungguh-sungguh, ya, kalah tekun, kalah banyak, ya, kalah gesit dibandingkan dengan orang-orang non-Kristen yang belum percaya. Tadi kita baca cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, betul? Sudah tahu bahwa tema itu, judul orang Samaria yang baik hati, gak ada di teks aslinya. Itu judul yang ditambahkan. Yang baik hati. Tapi itu bukan kesalahan. Itu justru menguatkan bahwa orang Samaria itu sungguh-sungguh baik hati. Sebab kebaikan hatinya itu adalah supranormal. Artinya melampaui yang normal. Kita normal berbuat baik kepada orang yang kita kenal, bukan? Kita berbuat baik kepada teman, kawan, ya, kepada orang yang berjasa, yang dekat dengan kita. Tapi si Samaria ini, dia mengasihi dan berbuat baik kepada orang asing, orang Yahudi. Saudara tahu bahwa Yahudi itu merendahkan, meremehkan, menghina, dan mencap orang Samaria itu kafir, dan permusuhan dengan orang Samaria itu ratusan tahun. Jadi ini musuh bebuyutan, betul gak? Nah kalau kamu ketemu musuh bebuyutan, dirampok habis-habisan di jalanan, kira-kira kamu ngapain? Kamu ludahin? Kamu bilang, kualat lu ya. Sesama orang Yahudi, imam itu siapa? Pendeta. Rohaniwan. Lihat sesamanya dirampok habis-habisan, terluka, terpukul. Pura-pura gak lihat di seberang jalan. Sorry ya gue mau khotbah nih. IGNC lagi nunggu. Lalu lewat Lewi, siapa Lewi? Majelis. Aktivis. Lihat sama ini. Sesama anggota IGNC. Seberang jalan juga. Aduh, gue ditunggu di latihan. Ditinggal. Kemudian datang orang Samaria. Orang yang tidak percaya. Musuh. Orang kafir. Orang yang dianggap rendah. Jijik. Ya, najis, haram. Dia mendekati. Dia membalut lukanya. Setelah diobati dengan anggur. Atau dengan alkohol yang ada di mobil mewahnya. Cap onta. Cap keledai ya. Diangkut. Artinya apa? Kalau si Yahudi naik keledai. Maka si Samaria itu jalan. Ini korban.
menuju ke hotel terdekat. Saya nggak tahu berapa kilo. Dirawat, dibayarin. Lalu bilang lagi besoknya, kalau nggak cukup, tombokin dulu nanti gua balik. Ya udah biasa rupanya. Ya, Yerusalem, Yeriko, Yerusalem, businessman. Memang daerah banyak perampok di situ. Nanti gua balik, gua bayarin deh berapa aja. Lu tolong rawat ini orang. Siapa orang itu? Musuh. Nggak kenal. Namanya pun nggak disebut. Orang asing. Ini supranormal. Kadang-kadang standar kita turunin. Yang abnormal kita bilang normal. Maki-maki F-word, S-word. Ya. Yang nggak sopan. Oh, biasa, sudah biasa. Ya kan? Suami pulang mabuk, ya udah biasa. Harus bilang itu nggak normal. Mari kita buat standar itu menjadi ukuran yang tepat. Ayat ke-37 makanya Yesus meresponi. Perbuatlah demikian. Perhatikan kata Yesus. Perbuatlah demikian. Artinya apa? Hei orang Kristen, ikuti perbuatannya orang Samaria itu. Nah biasa saudara pernah dengar khotbah nggak? Kebanyakan khotbah bilang, jadilah seperti orang Samaria. Itu keliru saudara. Yesus gak bilang kamu harus jadi orang Samaria. Enggak. Bukan beingnya. Sebab orang Samaria adalah wakil dari orang yang tidak percaya. Boleh meniru kebaikan orang tidak percaya, tapi bukan jadi orang tidak percaya. Sudah nangkep gak? Jadi perintah Yesus, kasihilah sesama manusia. Logikanya perhatikan ya. Ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia, Yesus bilang. Lalu orang itu tanya, siapakah sesamaku manusia? Jadi kan perintahnya kasihilah sesamamu manusia. Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus jelaskan itu tadi cerita. Udah selesai Yesus tanya. Menurut kamu siapa sesama manusia itu siapa? Orang Samaria kan? Orang yang melakukan kebaikan. Betul? Jadi kesimpulannya kasihilah sesamamu manusia berarti kasihilah orang Samaria. Ini perintah Yesus. Tirulah perbuatannya, tapi cintailah orang Samaria. Sudah nangkep? Ini yang benar. Jadi perintah Tuhan Yesus adalah cintai orang Samaria, tapi belajar perbuatannya. Kenapa? Sebab orang Samaria itu, walaupun berbuat baik, dia menuju kebinasaan. Teologi usaha itu salah. Gak mungkin berbuat baik itu masuk surga. Kamu gak bisa nyogok Tuhan, gak bisa. Baik-baiklah sama Tuhan, berbuat baiklah supaya kamu diterima. Omong kosong. Perbuatan baikmu tidak membuatmu masuk surga. Perbuatan baikmu tidak menyucikan dosamu. Perbuatan baikmu tidak membuat saudara diselamatkan. Itu sebabnya kita harus mencintai semua orang. Jadi konteksnya, cintailah semua orang secara universal adalah mencintai jiwa-jiwa yang belum selamat. Di muka bumi kamu cuma ketemu dua golongan manusia. Manusia yang sudah percaya, cintailah dengan kasih persaudaraan. Itu minggu lalu. Brotherly love kepada yang sudah percaya. Kepada yang tidak percaya, agape love. Lebih tinggi. Kasih ilahi yang mereka butuh. Kasih yang menyelamatkan itu yang mereka butuh. Beritakan itu kepada mereka. Dengan kata lain, pekabaran Injil itu bukan saja perlu berbuat baik, disebut non-verbal gospel, Injil perbuatan baik, gak cukup. Perlu juga verbal gospel. Pemberitaan Injil keselamatan, yaitu salib Kristus yang menyelamatkan dan kebangkitan Kristus yang memberi hidup kekal. Jadi ada dua-dua, non-verbal gospel dan verbal gospel, dua-duanya. Gak boleh ekstrim. Kalau hanya non-verbal gospel, hanya berbuat baik, itu disebut social gospel. Ini liberal. Orang liberal merasa, kok udah buat baik kok, kita udah nyumbang supermi, kita udah bantu ini yang gempa bumi, itu sama dengan Injil. Oh, salah, itu social gospel. Belum selamat. Ada lagi kalau hanya pemberitaan, gue udah beritakan Kristus kok. Ya biarinlah, fisik gak penting, yang penting roh. Nah ini fundamentalis, fundamentalisme, dua-dua ekstrim. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Kita ikut firman Tuhan. Perlu pemberitaan salib Kristus, juga perlu berbuat baik. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Malang, kita kedatangan seorang dosen tamu dari Singapura.
Dia bilang, mahasiswa di STT, Singapore Bible College, SBC, tiap Sabtu itu keluar untuk penginjilan pribadi. Sama dengan kami di Malang juga sama, tiap Sabtu kita keluar. Lalu si dosen itu cerita, salah satu mahasiswa, waktu dia pergi penginjilan itu, di pinggir jalan ketemu seorang pengemis. Lalu dia mulai cerita tentang Yesus. Percaya Yesus, kamu diselamatkan, dosanya diampuni, Yesus mati bagimu. Nah pengemis itu 2 hari gak makan, kelaparan. Kasihani aku, belikan aku semangkok sup. Pokoknya jiwa lebih penting dari badan. Diinjili terus, gak dikasih sup, saudara. Ya gak percaya gak apa-apa lah, udah capek 5 menit, ya udah ke yang lain. Ini ladang susah ini, belum tobat ini ya. Waktu selesai berapa jam penginjilan, waktu lunch time dia pulang, dia lewat situ lagi. Dia lihat pengemisnya mati. Wah, langsung tersentak itu mahasiswa. Menangis di situ, Tuhan. Apa yang terjadi? Dia belum percaya padamu. Tuhan bangunkan dia. Tuhan hidupkan dia. Kalau engkau hidupkan dia, aku akan belikan 1000 mangkok sup. Tapi terlambat sudah. Kita perlu sensitif. Kapan mempedulikan kebutuhan fisik? Kapan waktunya menceritakan Kristus yang mati, disalibkan, dan bangkit? Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya apa? Timing itu penting sekali. Ya, dia lagi lapar. Ya, jangan cerita Yesus dulu, beli sup dulu. Ya, nah kalau udah kenyang, baru cerita. Perlu kepekaan, minta sama Tuhan. Tapi juga harus berani cerita. Nah, seorang teman saya, ini di LA. Punya teman kerja di kantor orang Shinto. Agama Jepang. Shinto. Wah, dia tahu Shinto. Temannya gak tahu dia agama apa. Pokoknya di kantor gak boleh cerita. Makan siang, ngobrol, shopping, cerita macam-macam lah, nonton. Ya, teman baik, belasan tahun. Sampai suatu hari makan siang, temennya cerita yang Shinto. Lu tahu nggak? Gue sekarang jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus. Lu udah percaya Tuhan Yesus belum? Loh, gue orang Kristen. Lalu temennya langsung pelototin dia. Lu Kristen? Belasan tahun gue gak tahu lu Kristen. Kenapa lu gak pernah cerita Yesus sama saya? Malu dia. Menyesal. Tahu rekan kerjanya belum percaya dan tahu itu agama Jepang belum selamat. Gak pernah cerita. Sampai orang lain yang cerita. Malu gak? Gak pernah gak sudah bayangin suatu hari di sorga. Waktu kamu ngantri mau masuk ke pintu sorga. Lalu teman-temanmu yang mau masuk neraka teriak. Teman. Lalu ada Tuhan Yesus di situ di tahta putih hakim. Tuhan Yesus itu teman gue. Dia mau masuk Tuhan. Gak fair. Gak fair Tuhan, dulu dia sama-sama aku 10 tahun gak pernah cerita. Gue gak tahu kalau engkau itu juru selamat. Malu gak saudara? Waduh, waktu itu gak muka gak tahu mau taruh di mana. Jadi saya pengen saudara mulai hari ini pikirin. Saudaramu, temanmu, keluargamu, orang-orang yang pernah kamu tahu dulu. Bukan orang asing dulu ya, yang tahu dulu. Ada gak yang belum mengenal Tuhan Yesus? Kamu udah cerita belum? Nah kalau kamu udah cerita 10 kali. Waktu itu kamu jawab, Tuhan bukan gue gak cerita, dia bohong Tuhan. Saya udah bilang 10 kali, dia gak tobat. Sebab itu saudara jangan khawatir. Jangan takut, jangan sungkan. Jangan malu cerita Tuhan Yesus, jangan malu. Kenapa malu? Ya, cerita. Tugasmu cuma cerita. Susah Tuhan, susah Pak. Kenapa susah? Kamu sudah alami belum? Saya selalu bilang, kalau kamu alami, kamu bisa cerita. Kayak kamu makan enak, sudah tahu makan enak kalau di Medan itu ada makanan enak namanya BPK, babi panggang karo. Nah kalau kemarin itu ada BPS, babi panggang sabar. Kalau kamu coba kemarin babi panggang sabar, kamu bisa cerita, waduh enak garing, gurih, lezat, nikmat, waduh kulitnya crispy. Kalau sudah alami, Yesus menyelamatkan kamu. Bagaimana dia mengampunimu lalu kamu rasa lega dosamu diampuni. Kamu rasa sukacita dan damai. Masa gak bisa cerita? Kalau gak bisa cerita berarti kamu belum alami. Gak usah takut ditolak. Kalau ditolak bukan kamu yang ditolak. Roh Kudus yang ditolak. Kalau kamu berhasil bukan kamu yang hebat cerita. Bukan.
Roh Kudus yang hebat, sebab Roh Kudus akan diam di dalam kamu dan memberimu kuasa untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Universal. Saya cerita anak muda kita ikut mission trip di Lombok. Lombok itu kan daerahnya ketat, Muslim ketat. Sebelumnya udah training apa segala macam, dia masih takut. Bagaimana Pak kalau nanti kita diusir? Bagaimana Pak kalau nanti kita diludahin? Lalu dianiaya. Aduh, ngeri-ngeri juga ya. Setiba di Lombok, jadi selain ada KKR, ada kegiatan pasar murah, bantu orang lain, juga ada cerita. Nah, si anak muda itu kemudian cerita kepada seorang bapak yang Muslim. Cerita tentang Tuhan Yesus. Dia gak sangka, bapak itu respon positif, terima Yesus. Percaya. Dan bapak itu bilang, "Nak, kenapa baru sekarang cerita? Kenapa gak dari dulu? Bapak udah tua baru percaya Yesus." Alangkah indahnya kalau sejak dulu sudah dengar. Sih? Di luar sana ada banyak orang yang haus jiwanya. Yang sedang menanti. Kabarkan, ceritakan. Gak usah takut, gak usah sungkan, gak usah merasa aku gak layak. Semua orang mampu karena yang memampukan adalah Roh Kudus. Memampukan kamu. Amin. Siap cerita? Siap? Mari kita tutup dengan 4 langkah ini, saudara. Harus perhatikan 4 kalimat ini. Cukup hafalkan 4 kalimat ini. Kalimat pertama, dosa manusia berakibat hukuman kekal. Saya yakin kalau saudara bicara kepada 100 orang, 98 orang akan mengaku dia punya dosa. Mungkin hanya 1 atau 2 yang merasa dirinya suci, gak punya dosa. Itu dosa terbesar sebenarnya. Jadi simple. Pokoknya kamu ingat, dosa berakibat hukuman kekal. Pernah gak kamu pikir dosamu gimana? Berhukuman kekal loh. Ayatnya kamu hafal, simpen sendiri, gak usah bacain. Simpen, ini senjata kalau dia minta baca baru keluarin. Lalu kalimat kedua, usaha manusia sia-sia. Ya walaupun dia udah buat baik, ya aku coba buat baik lah. Ya aku cobalah menolong orang lain, berusaha ya. Selalu bilang usaha sia-sia. Usaha gak membuatmu ke sorga. Kalau kamu bisa berusaha masuk sorga, sorgamu murahan. Jangan menyogok Tuhan dengan perbuatan baikmu. Sebab semua kebaikan kita tetap tidak mencapai standar Tuhan. Usaha manusia sia-sia. Nah mungkin kamu ngomong kepada 100 orang, 95 akan mengandalkan usaha. Sebab semua agama di dunia ini mengandalkan usaha, teologi usaha. Coba lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan T. Jadi saudara akan ketemu. Jadi jangan heran, tugas saudara harus jelaskan usahamu sia-sia. Bayangkan kalau kamu usaha A, B, C, aturan-aturan manusia bisa membuatmu ke sorga. Wah, hebat sekali lah kita semua sombong di sorga nanti. Kenapa lu datang di sini? Karena gue udah usaha loh. Gue begini, gue begono, gue. Nggak logik. Usaha manusia sia-sia. Yang ketiga, Injil keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus bilang, kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun, sehebat apapun kamu, tokoh agama, filsafat, dan lain-lain, gak ada seorang pun yang pergi ke sorga tanpa melalui Yesus. Kenapa? Sebab dia mati membayar tadi hukuman dosa yang pertama, dan dia bangkit menjamin, ada garansinya, gak ada tokoh yang bangkit. Gak ada agama manapun di muka bumi ini yang menjamin pasti masuk sorga, ini pasti. Hanya satu jalan, bukan sombong, tapi dia buktikan dengan kebangkitannya. Itu sebabnya Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia imanmu. Kalau Yesus tidak bangkit, aku pun tidak mau percaya kepada dia. Tapi karena dia bangkit, aku salut, aku rendah hati, aku mau percaya dengan sungguh-sungguh. Itu fakta sejarah. Terakhir, T. Gampang ingatnya, duit langsung ketawa. Terima Yesus mendapat hidup kekal. Yohanes 1:12. Gampang? Jadi Yesus harus diterima. Ya, seperti hadiah. Kamu alami, kamu terima. Terima Yesus dapat hidup kekal. Gampang? Bisa hafalkan duit? Coba bilang sama kiri kananmu, mau duit gak? Lu mau duit gak? Oke, duit apa sih? Nah, duit adalah. Ayo, 1, D. Kamu yang jawab ya. 1, 2, 3, D. U, I, T,
Terima Yesus mendapat hidup kasih. Cetak di sini, cetak. Lalu cetak di sini. Jadi tiap ketemu orang ingat. Start with day. Right? Mulai doakan dia. Mulai doakan dia supaya Tuhan lembutkan hatinya. Jadikan tanah yang subur. Lalu cari kesempatan. Ya. Ini senjatanya duit. Tapi ingat, perlu duit asli juga. Artinya apa? Ajak dia makan. Ya kan? Ajak jalan-jalan. Jadi teman dulu. Ya. Ajak main pingpong. Kalau pingpong makan gratis soalnya di sini. Ya. Cari kesempatan. Lalu doakan nama itu. Ya. Lalu dia diselamatkan. Nah, saudara bilang, aduh Pak, masih kaku, grogi. Saya usulkan. Saudara sering dapat telepon telemarketing nggak? Iklan-iklan itu. Kering, nggak punya nama, ya kan? Coba, mulai besok angkat. Dia nawarin, mau gini-gini. Bilang, sorry ya, gue mau ngomong dulu. Izinkan saya tanya. Hah? Kamu itu orang berdosa nggak sih? Itu the point aja. Gue sih berdosa, lu berdosa nggak sih? Iyalah pasti berdosa lah. Jadi lu bisa bohongin gue dong iklan ini. Ya enggak juga sih. Oke, permisi tanya, lu bisa selesaikan dosamu gimana? Ya gue berusaha berbuat baik gini gono. Udah mulai masuk kan? Masa usaha bisa membuatmu selamat? Ngobrol, ya kan? Pakai 5 menit, udah kan? Wah, yakin gak dia? Tak bisa Lalu gimana? Lu mau tahu gak jalannya? Kristus, Injil, keselamatan melalui Yesus. Kenapa Yesus cerita? Salibnya menyelesaikan dosa dan dia bangkit. Nah, saya dulu juga gak bisa buktikan Yesus bangkit, sampai sekarang gak bisa. Cuma kan saya percaya. Lu mau percaya Yesus gak? Karena terima Yesus pasti selamat. Dalam 3 menit kamu sudah nginjili duit, ya? Pray for you, want to believe? Mau percaya? Oke, mau percaya. Doain Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, si Jojon ini percaya Tuhan melalui telepon ini. Berkatilah dia Tuhan. Sudahlah latihan lewat telepon, gak lihat mukanya kan? Kalau dia berani menawarkan sesuatu yang duniawi, kenapa kamu gak berani menawarkan sesuatu yang sorgawi? Nah ini latihan, khususnya kalau kamu iseng di rumah, aduh lockdown nih ngapain? Banyak waktu, nah ini. Kalau banyak waktu, mari kita spend duit. Saya sengaja desain supaya saudara gampang ingat. Saya rindu saudara, gereja kita, saudara sekalian menjadi gereja yang mengabarkan Injil. Yang berbuah. Yang melakukan amanat agung Yesus Kristus di ayat pembimbing kita tadi. Itu perintah. Bukan pilihan. Ya, perintah mengabarkan ini. Kepada semua orang. Ini karunia universal. Jangan bilang, ya Pak aku gak dikasih karunia penginjilan sih. Gak perlu. Sebab ini semua orang punya. Karena you mengalami. Dan ini kesempatan untuk menerima sukacita sorgawi. Kalau saudara menangkan 1 jiwa itu rasanya, waduh. Sorga bersorak-sorai, itu sukacita yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Amin. Ambil tekad, saya mau menginjili. 1, 2, 3. Lebih tegas. Di doa penutup, kita akan mulai dengan berdoa untuk 1 orang. Mari berdiri. Doakan 1 jiwa. Saya mau hari ini kamu sebutkan 1 jiwa, 1 nama di hadapan Tuhan. Pikirin 1 nama minimal. Doakan dia, Tuhan, aku doakan si A supaya Tuhan lembutkan hatinya. Aku planning sebelum tutup tahun ini aku mau cerita Tuhan. Supaya dia bisa mendengar Injil. Sebutkan 1 nama. Kemudian saya akan pimpin doa. Mari kita buka suara, saudara sebutkan 1 nama ke hadapan Tuhan. Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, jemaatmu sedang berdoa. Tuhan kau hadir di sini, kau mendengar setiap pribadi menyebutkan 1 nama. Hamba mengangkat nama itu ke hadirat-Mu. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa yang sudah bangkit itu. Tuhan berkarya lembutkan hatinya. Dan berkati seluruh jemaat. Beri keberanian, beri sukacita. Berikan hati yang mengasihi dan melayani dan berbuat baik. Mengabarkan Kristus dengan berani. Dan Roh Kudus yang akan memberi kuasa. Kami bersyukur Roh Kudus. Engkau berjanji ketika kami melakukan amanat agung Kristus ini, maka Roh Kudus bekerja dan kami akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami, karena kami minta dalam 1 nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, yang lebih dulu mengasihi kami dan mati bagi kami, dan bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Amin.